Minggu ini kita belajar integral tentu. Minggu lalu integral tak tentu, ya. Kalau integral tentu nanti, maka hasil pengintegralan itu sudah tertentu berupa bilangan tetap. Ada nilainya, ada bilangan sebagai jawabannya. Sedangkan pada integral tak tentu kemarin, hasil pengintegralan itu masih ditambah dengan nilai C konstanta. Ya, kembali minggu ini kita juga masih belajar dari rumah. Semoga keadaan ini cepat berlalu. Kita langsung saja bagaimana integral tentu itu. Kita mulai dari contoh 1. Ya, ini tertulis integral x kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atas 4. Jadi dibaca dia integral x kuadrat dx dengan batas 0,4. Inilah contoh perbedaan integral tentu dengan tak tentu dalam penulisan. Pada integral tertentu ada tertulis batas bawah dan batas atas. 4 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu dengan cara abaikan dulu angka 0,4 ini, kerjakan seperti minggu lalu, integral x kuadrat dx, hasilnya x pangkat 3/3. Kenapa menjadi pangkat 3? Karena minggu lalu udah belajar kita integral itu pangkatnya tambah 1. Nilai pangkatnya dari 2 menjadi berpangkat 3. Nah, pangkat 3 ini sekaligus menjadi pembagi hasil pengintegralan, sehingga hasilnya menjadi x pangkat 3/3. Kemudian kita tulis kembali 0 dan 4 itu sebagai indeks bawah dan indeks atas. Apa nanti selanjutnya? Ada angka 0 dan 4 ini, dia dimasukkan ke dalam nilai x pangkat 3/3 ini secara bergantian. Yang pertama dimasukkan angka 4, kemudian angka 0 dimasukkan juga di yang kedua. Hasil masuknya angka 4 dan 0 ke dalam hasil integral itu kita kurangkan, maka didapatlah hasilnya yaitu 64/3. 64 berasal dari 4 pangkat 3 dan 64/3 dikurang 0. 0 kenapa? 0 pangkat 3, 0 bagi 3 sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya adalah 64/3. Jadi hasil integral x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 adalah 64/3. Selanjutnya ini contoh 2. Integral 10x pangkat 4 dx dengan batas bawah -2, batas atas 0. Integralkan dulu seperti biasa, maka dapatlah dia 10x pangkat 5, karena tadinya dia berpangkat 4 menjadi berpangkat 5. Kemudian pangkat 5 itu menjadi pembagi hasil pengintegralan, maka 10x pangkat 5/5, batas bawah -2, batas atas 0. Kemudian kita sederhanakan, karena 10 bagi 5 bisa kita sederhanakan menjadi 2, sehingga hasilnya 2x pangkat 5 dengan batas bawah -2 dan 0.
Selanjutnya angka 0 dan angka minus 2 itu kita masukkan ke 2x pangkat 5 itu, sehingga dapat hasilnya 0 tambah 64 sama dengan 64, karena minus 2 pangkat 5 minus 32 kalikan lagi dengan minus 2 menjadi positif 64, sehingga hasil akhirnya adalah 64. Masuk kita ke contoh yang ketiga. Ini perbedaannya dengan contoh 1 dan 2, ada 3 suku yang diintegralkan. Jadi caranya sama saja, satu-satu suku kita integralkan. Integral x kuadrat kurang 6x tambah 9 dx dengan batas bawah 2, batas atas 3. Hasilnya integral x kuadrat hasilnya x pangkat 3 per 3. Kemudian integral minus 6x hasilnya minus 6x kuadrat per 2. Kemudian integral 9 hasilnya 9x. Selanjutnya masing-masing hasil pengintegralan ketiga suku itu kita masukkan angka 3 dan juga angka 2 secara bergantian. Pertama masuk angka 3, kemudian yang kedua masuk angka 2, sehingga hasilnya 3 pangkat 3 per 3 kurang 6 kali 3 pangkat 2 per 2 tambah 9 kali 3. Inilah proses masuknya angka 3. Baru dikurang. Masuk lagi sekarang angka 2 ke dalam. 2 pangkat 3 per 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 per 2 tambah 9 kali 2. Kemudian proses substitusi angka 3 dan angka 2 ke dalam hasil integral itu kita sederhanakan, sehingga hasilnya menjadi 9, berasal dari 20, karena 3 pangkat 3 27 bagi 3 9. Kemudian kurang 27, kenapa? 3 pangkat 2 9 kali 6 54 bagi 2 27, baru tambah 27, berasal dari 9 kali 3. Demikian seterusnya ke belakang. 8 per 3 kurang 12 tambah 18. Selanjutnya kita sederhanakan terus ke bawah, maka hasil akhirnya adalah 3 kurang 2 per 3, karena 8 per 3 itu sama dengan 2 per 3. 3 itu berasal dari 9 kurang 6, sehingga hasil akhirnya adalah 3 kurang 2 per 3 sama dengan sepertiga. Itulah hasil pengintegralan dari soal nomor 3 ini. Memang jelas.